Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan saya sendiri, Penny Mustikasari, Siti Kristianti Rahayu, Aulia Irfana Ramadhani, dan Laili Agustin. Yang pertama, yaitu model pertumbuhan eksponensial. Pada tahun 1798, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang terkenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial untuk mengestimasi populasi makhluk hidup yang memiliki laju pertumbuhan konstan. Anggaplah PT melambangkan jumlah populasi yang bertumbuh atau luruh. Jika kita asumsikan bahwa PT adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap waktu, sehingga termasuk fungsi yang kontinu, maka asumsikan bahwa dp per dt, laju pertumbuhan perubahan jumlah atau populasi proporsional terdapat jumlah yang ada, maka dp per dt sama dengan kn atau dp per dt min kp sama dengan 0, di mana k adalah konstanta proporsional untuk permasalahan populasi, di mana pt pada kenyataannya adalah variabel diskrit yang bernilai integral atau bilangan bulat. Walaupun demikian, konsep dp per dt min kp sama dengan 0 tetap memberikan perkiraan yang baik untuk hukum-hukum fisis yang mengatur sistem semacam itu. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T atau waktu, dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi. Maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. dp per dt sama dengan kpt, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel. Kemudian kita dapat mencari solusi umumnya, yaitu integral dp kali p sama dengan integral k kali dt, sehingga ln pt sama dengan kt plus c. Pangkat ln pt sama dengan pangkat kt plus c, sehingga pt sama dengan pangkat kt plus c. Jika diberikan kondisi awal T itu 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0. Sehingga nilai C disubstitusikan ke persamaan 2 menghasilkan PT sama dengan pangkat KT plus ln P0. P0 sama dengan pangkat KT kali pangkat ln P0. P0 sama dengan P0 KT. Persamaan 3 tadi merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah. Yang selanjutnya, model pertumbuhan logistik. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dan juga seorang ahli biologi kebangsaan Belanda, yaitu Pierre Verhulst pada tahun 1838. Motivasi awal penelitian mengenai model ini adalah karena model pertumbuhan alami tidak cukup tepat untuk populasi yang cukup besar dan tempatnya terbatas, sehingga menimbulkan kendala karena padanya populasi yang akan mengurangi populasi itu sendiri. Model pertumbuhan populasi logistik ini merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya, yaitu pertumbuhan eksponensial. Pada model ini, jumlah populasi dipengaruhi oleh lingkungan, seperti persediaan makanan. Model logistik mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan. Pada titik ini juga kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya mendekati konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Santi. Selanjutnya yaitu bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasi asumsi ini adalah 1 per P dP per dt sama dengan K dikali dengan 1 min P per K, yaitu persamaan 4. Jika dikalikan dengan P, maka diperoleh model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal persamaan diferensial logistik, yaitu dP per dt sama dengan Kp kali dengan 1 min P per K, yaitu menjadi persamaan kelima. Perhatikan bahwa
Dari persamaan 5 diperoleh bahwa jika P kecil dibandingkan dengan K, maka P per K mendekati 0 dan dP per dt sama dengan Kp. Namun, jika P adalah K atau populasi mendekati kapasitas tampungannya, maka P per K yaitu 1, sehingga dP per dt mendekati 1 jika populasi P berada di antara O dan K, maka ruas kanan persamaan di atas bernilai positif, sehingga dP per dt jika 1 dan populasi naik. Akan tetapi, jika populasi melampaui kapasitas tampungannya, yaitu P lebih dari K, maka 1 min P per K yaitu negatif. Sehingga dP per dt kurang dari 0 dan populasi turun, solusi persamaan logistik dapat diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut. dP per P dikali dengan 1 min P per K sama dengan K dt. Integral dP per P dikali 1 min P per K sama dengan integral K dt. Len P dikurang dengan len K min P sama dengan KT per C. Len P per K min P sama dengan KT plus C. P per K min P sama dengan E pangkat KT plus C. P sama dengan KE pangkat KT plus C dibagi dengan 1 ditambah dengan E pangkat KT plus C. Jadi persamaan ke-6. Dari persamaan 6, jika kita memberikan nilai awal T yaitu 0 dan P0 sama dengan P0, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 6, maka akan diperoleh nilai C yaitu len P0 per K min P0. Selanjutnya, nilai C tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan 6, sehingga diperoleh solusi khusus dari model logistik sebagai berikut. P sama dengan KE pangkat KT plus len P0 per KP min P0 per 1 plus E pangkat KT plus len P0 per K min P0 sama dengan KE pangkat KT P0 per K min P0 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat KT P0 per K min P0 sama dengan K per K min P0 E pangkat min KT min E pangkat min KT plus 1 sama dengan K per E pangkat min KT K min P0 min 1 ditambah 1, yaitu persamaan 7. Dengan P yaitu jumlah populasi pada saat T, dan P0 adalah jumlah populasi awal saat T0, dan K yaitu daya tampung dari suatu daerah untuk populasi. K yaitu laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T yaitu waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Laili. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ada persamaan 7 merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penduduk suatu kota. Menentukan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Next, Mbak. Data pada tabel di bawah ini menyatakan jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, untuk datanya sebagai berikut ya, teman-teman. Kemudian, buatlah model pertumbuhan populasi Provinsi Maluku didasarkan pada model pertumbuhan eksponensial dan logistik. Jawab. Pertumbuhan eksponensial. Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai 2015, jumlah penduduk kota tersebut mengalami kenaikan. Secara umum, jika kita bandingkan jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun, maka telah terjadi kenaikan jumlah penduduk di kota tersebut. Berikut estimasi jumlah populasi dengan penyelesaian menggunakan perhitungan model pertumbuhan eksponensial. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan konsep dN per dt dikurangi Kp sama dengan 0. Dengan terlebih dahulu mencari nilai K, yaitu konstanta proporsional, dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah nilai PO, yaitu populasi awal, yaitu populasi pada tahun 2010, dan PT melambangkan jumlah penduduk setelah T tahun dari tahun 2010. Dengan demikian, tabel di atas dapat juga dinyatakan sebagai berikut.
Nah, berikut ini adalah tabel yang disajikan. Untuk melakukan proyeksi penduduk suatu kota, perlu dilakukan analisis perhitungan terlebih dahulu terhadap data jumlah penduduk suatu kota pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui kecenderungan dan arah dari data yang kita gunakan. Jumlah data yang digunakan turut mempengaruhi keakuratan model dalam memprediksi keadaan populasi secara menyeluruh. Solusi masalah pertumbuhan populasi tersebut secara eksponensial adalah persamaan PT sama dengan P0 E pangkat RT untuk mencari nilai K. Disubstitusikan T sama dengan 1 dan P1 sama dengan 613.388 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2011, sehingga diperoleh 6.013,388 sama dengan P0 E pangkat K. Selanjutnya disubstitusikan juga untuk nilai T sama dengan 5, sehingga diperoleh 1,531.402. Dengan menyelesaikan persamaan di atas, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,228735. Dengan demikian, kita dapat mengestimasi jumlah penduduk pada tiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebagai P0 ke dalam persamaan PT sama dengan 613,388 X E 0,228735 T. Sebagai contoh, estimasi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah P10, yaitu P10 sama dengan 613,388 X E 0 pangkat 0,228735 kali 10 sama dengan 6.041.138. Jadi, estimasi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020 dengan menggunakan model eksponensial adalah sekitar 6.041.138 jiwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aul. Pertumbuhan logistik. Untuk menentukan model logistik dari data jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tabel di atas, sebelumnya diperhatikan terlebih dahulu bahwa jumlah penduduk Provinsi Maluku sejak tahun 2010 sampai 2015 masih berada di bawah 2 juta. Maka diasumsikan nilai kapasitas tampungnya yaitu K sama dengan 2 juta. Sehingga jika P0 dan nilai K disubstitusikan ke dalam persamaan, maka akan diperoleh PT sama dengan 2 juta per 2,62965 E pangkat min KT plus 1. Selanjutnya, dari persamaan akan dicari model logistik yang dapat mewakili laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku. Next. Untuk T sama dengan 1, maka P1 sama dengan 613,388. Jika disubstitusikan ke dalam persamaan diperoleh 613,388 sama dengan 2 juta per 2,62965 E pangkat min K plus 1 atau K sama dengan 0,15123. Nilai K yang diperoleh disubstitusikan kembali dan diperoleh model logistik pertama yaitu PT sama dengan 2 juta per 2,62965 E pangkat min 0,1523 T plus 1. Selanjutnya nilai T sama dengan 2 dan P2 sama dengan 897,951 juga dimasukkan ke dalam persamaan sehingga diperoleh nilai K 0,38102 dan model logistik kedua yaitu PT sama dengan 2 juta dibagi 2,2965 E pangkat 0,38102 T plus 1. Next. Cara yang sama digunakan untuk T sama dengan 3, 4, dan 5, sehingga diperoleh model logistik ketiga, keempat, dan kelima, yaitu berturut-turut. PT sama dengan 2 juta dibagi 2,62965 E pangkat min 0,428,423 T plus 1. Yang kedua, PT sama dengan 2 juta dibagi 2,62965 E pangkat min 03,6936 T plus 1. PT sama dengan 2 juta dibagi 2,62965 E pangkat min 0,431
30208T plus 1. Selanjutnya akan dihitung jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai 2015, kemudian yang cukup signifikan. Selanjutnya, tabel ketiga memuat hasil perhitungan jumlah penduduk berdasarkan 5 model logistik di atas. Nah, 2015 bisa dilihat teman-teman. Jika perbandingan jumlah penduduk Provinsi Maluku antar grafik sensus dan hasil model pada tabel 3 ditampilkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di bawah ini. Berdasarkan grafik jumlah penduduk Provinsi Maluku yang dihasilkan oleh kelima model di atas. Model logistik ketiga memberikan hasil yang cukup mendekati hasil sensus. Next. Selanjutnya, model logistik ketiga digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020. Dengan mensubstitusikan T sama dengan 10, diperoleh P10 sama dengan 2 juta dibagi 2,62965 E pangkat 0 min 0,42843 kali 10 plus 1. Hasilnya adalah 1930061. Dengan demikian, diprediksi jumlah penduduk Provinsi Maluku tahun 2020 adalah 1.930.061 jiwa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.